Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi pemirsa saudara-saudara semua. Ini channel yang agak berbeda lagi, temanya berbeda lagi. Kalau channel tetap Al-Araf TV. Kita kedatangan tamu sekarang ini. Kita membahas tentang sisi kehidupan daripada saudara kita, Bapak Irsal. Beliau adalah seorang pelaut. Tapi pelautnya ini bisa dibilang pelaut yang sudah cukup senior. Insya Allah beliau sudah mulai retired dan kembali membumi. Untuk itu kita mulai sapa satu sama lain. Soalnya di sini banyak bintang tamu. Insya Allah di samping sebelah kiri saya dulu. Assalamualaikum Pak Irsal, gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap-siap. Oke. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih santai lagi, oke? Pak Yuswan gimana kabarnya Pak Yuswan? Alhamdulillah baik. Buya, masya Allah. Buya, Ketemu kembali. Ya. Kita mau bahas tentang sisi pelaut nih, Pak Irsal punya nih. Alhamdulillah nih. Semoga ini mau menjadi topik yang baik nih. Saya harapkan juga pada saudara-saudara semua di sini yang mau nonton, tolong bantu kami. Mau subscribe, mau share, mau like, tolong lakukan itu. Karena ini juga jujur aja buat perkembangan channel kita yaitu Al-Araf TV. Pak Irsal, kalau boleh tahu, sejak kapan Pak Irsal itu mulai bergabung ke dunia kelautan nih? Terima kasih. Saya mulai terjun di laut tahun 1982. Wah, 82 ya? Ya, 82. Kalau saya nggak salah itu bulan Agustus saya mulai berlayar lah. Waktu itu kan. Jadi ini bukan rahasia lagi ya, kalau di pelaut itu banyak yang caranya supaya bisa cepat berlayar, nogok. Wah. Itu zaman itu. Tapi sebentar, Ya. kalau saya sedikit supaya bisa penonton YouTube kita ini bisa satu visi dengan kita. Tadi ada istilah terjun ke laut itu. Jangan mungkin saya koreksi, jangan terjun ke laut lah. Oh, iya. Sebagai pelaut Iya. gitu. Kalau terjunan tuh loncat. Saya menjadi pelaut lah. Iya. Kan saya sebenarnya basicnya bukan pelaut, jadi saya melalui beberapa kursus pelaut di Ujung Pandang. Nah, terus akhirnya saya ke laut. Nah, awal saya bekerja pertama kali itu kapal Singapura. Kapal apa? Kapal Singapura. Oh. Jadi itulah tahun 82. Mohon maaf dulu Pak Faisal, itu kursus tapi tidak melewati pendidikan begitu? Ya, Tetap melalui pendidikan? ya bukan seperti sekolah pelayaran, ada kan sekolah pelayaran SPM Oh. ataupun SDIP akademinya. Iya. Saya nggak seperti itu, karena kan saya drop out dari university, terus saya kerja ini, akhirnya saya terjun ke laut karena teman kan itu. Nah, akhirnya saya berangkat dari situ. Kata teman saya bilang udah bikin paspor, bikin ini bikin laut. Saya berlayar lah. Nah, tadi dengan nol pengalaman. Mau pengalaman ya? Jadi tidak sengaja jadi pelaut. Saya dalam waktu itu nggak terlalu besar. Nah, saya pertama kali jadi pelaut. Jadi awalnya itu dari ajakan teman gitu ya? Karena kan Tidak sengaja, bro. Tidak sengaja. Tidak sengaja jadi pelaut. kan karena waktu itu nggak seperti sekarang. Laut itu gampang. Kita punya paspor untuk laut, SKP jadi. Itu awalnya saya bekerja di kapal Singapura, dan itu pertama kali saya naik pesawat Oh. dari waktu itu. Oh, jadi kapalnya nggak dari Indonesia ya, dari Singapura. Oh. Jadi kita Iya. berangkat dari Surabaya ke Singapura Ya, naik saya kapal? dari Jakarta saya diterbangkan ke Singapura, kapalnya ke Singapura. Oh gitu. Di sana ya saya bergabung lah dengan mereka, itu kapal Singapura. Itu awalnya. Waktu itu sendirian? Saya waktu itu kebetulan saya berterbangnya sama kaptennya, orang Indonesia. Nama kaptennya orang Indonesia tapi kapal milik Singapura. Masih bujang, bro. Ya, masih bujang. Masih bujang. Itu internasional atau domestik itu? Itu udah Internasional. maksudnya
udah. Oh, Bapak langsung ke kapal internasional nih gitu. Kebetulan waktu saya sekolah, saya udah belajar bahasa Inggris secara otodidak. Jadi sedikit-sedikit saya nggak ada masalah lah dengan bahasa. Woi, Jago lah ya. jago lah. Nggak jago artinya Bisa ya. komunikasi itu bisa terlaksana. Jadi setiap ada perintah-perintah Ngerti saya ya. ngerti, gitu. Nah itu awalnya. Kapal apa itu, Pak? Waktu itu saya kapal kargo, Pak. Oh, kargo. Kapal Singapura. Nah, itu saya nggak lama di sana, Pak. Karena sesuatu hal akhirnya kami diganti semua. Terus saya pulang lebih saya di sana sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Itu saya pulang, saya berlayar lagi. Kapal saya berikutnya itu kapal yang lebih besar. Pindah, Pak ya? Pindah Ya, perusahaan itu, ya? ya. Kapal itu kapal asing juga sih. Dia muat kayu, Pak. Itu kapal kedua saya, tapi itu kapal yang membuat saya hampir mati, Pak. Artinya hidup mati saya di situ terjadi. Waduh, menarik nih, menarik. Ya, Waktu itu posisinya sebagai apa dulu? saya masih ini, Pak, posisi paling rendah lah. Tapi setelah di kapal Taiwan itu, di kapal yang kedua, saya udah quartermaster, udah jurumudi, Pak. Itu saya modal nekat. Oh, udah nekat ya? Iya. Jadi Emang nggak ada SIM-nya tuh, Pak? nggak ada SIM. Pak. Itu kan pada zamannya Pada zamannya nggak ada SIM ya? Nggak perlu banyak sertifikat, Pak. Oh, Fikri aja minta dibikinin SIM, Pak, buat motor. Bisa bawa kapal. Bisa bawa kapal, bawa mobil kan kurang lebih sama. Bisa. Udah. Jadi saya nggak pakai nyogok lah yang kedua kali itu. Saya langsung berangkat. Saya dinyatakan berangkat. Kami dikirim ke Turki, Pak. Turki, Istanbul saya terbang lagi ke Antalya. Pertama kali saya tahu musim dingin. Nah, Waduh. saya kan nggak, kebetulan namanya kita Ini pengalaman kedua ya? ya kedua kapal yang kedua itu kita belum banyak pengalaman, nggak bawa jaket. Bulan November saya ke sana itu November 88 musim dingin. Baru sampai sana saya minta pulang, Pak. Oh, Karena temperatur minus. Nah, saya kan belum tahu yang namanya begitu ya. Udah pendinginan. Akhirnya kaptennya kasih, nggak saya sendiri, ada beberapa teman kasih pinjaman cash advance. Kita beli jaket lah untuk hawa dingin. Nah itu, Pak, pengalaman pertama saya ngalamin musim dingin. Bahwa di daerah musim dingin itu Daerah temperatur, Turki, ya? ya itu temperaturnya itu kalau nggak salah itu 0 waktu itu, Pak. 0 apa di bawah 0. Udah kedinginan sekali. Nah itu kapal kedua saya, tapi di kapal itulah saya hampir tenggelam. sebelum ke cerita yang menarik gitu tuh, Pak nih. Saya pengen bertanya, ini pengalaman kedua, Bapak belum punya pengalaman lebih dari itu, tapi langsung jadi jurumudi, terus ketemu juga hawa dingin, homesick, minta pulang, tapi ditahan kapten kapal, dibantulah kan gitu kan ya. Yang pertanyaan saya, emang sedingin apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Kalau Itu minus maksudnya? ya minus, Pak. Waduh. Jadi kalau kita kan negara cuma 2 musim. Kalau di sana kan udah masuk Eropa, Asia ya. Itu negara 4 musim. 3 bulan panas, habis itu 3 bulan musim gugur, 3 bulan musim dingin, baru 3 bulan musim semi. Jadi itu pas musim dingin, wah, itu dinginnya kayak dalam kulkas di es box begitu dingin. Jadi kan dia kalau udah di bawah 4 derajat, di bawah 0 itu kan udah jadi es ya. Cuma kan masalahnya bukan esnya yang dingin, anginnya itu, Pak. Angin yang dorong butiran-butiran es. Berarti di kapalnya lewatin salju, es, apa, air laut yang sudah beku laut? jadi es gitu? Air lautnya kebetulan nggak ini, Pak. Oh, di nggak. daratan. Cuma di daratan Ya, aja. kalau air laut kan air asin. Terus sekali berlayar berapa lama, Pak? Waktu itu zaman dulu itu, Pak, orang sekuatnya aja di kapal. Setahun, 2 tahun. Enggak, maksudnya dari misalnya nih kapal dari Singapura bawa peti kemas dikirim ke kemana, itu berapa lama itu, Pak? Oh, itu tergantung, Pak. Ya tergantung, tapi paling lama itu mungkin kalau dari waktu itu kan kapal speed cuma 12. Jadi kalau ke Singapura itu paling sekitar 12 hari, Pak. 12 hari itu di laut itu ya?
karena waktu itu nggak semodern sekarang Pak, terbatas. Kalau dulu kan masih rawan lagi Pak ya. Ya, maksudnya Pernah nemukan itu Pak hal-hal yang kayak apa istilahnya tuh perompak apa? Perompak. waktu itu belum Kalau- seperti sekarang Pak, seperti Somalia, Malaka Strait, perampok. Kita ini kan masuk daerah yang dicurigai banyak perampok. Ya, tapi kan pada zaman itu 89 itu belum seperti itulah Pak. Ya, teknologi juga kurang, jadi cuma pelautnya bandel-bandel. Jadi untuk perompak tahun 88 itu ke bawah itu masih kategorikan ada tapi tapi enggak belum seperti sekarang. ya. Sekarang kan terorganisir itu perampok-perampok. Bapak lihat kan bagaimana itu Kapten Philip itu Somalia pirate, mereka bersenjata. Emang suatu pekerjaan tuh Pak ya, kalau baru ya masih apa namanya, masih belum menguasain ya Pak ya. Nah kalau Bapak kan saya yakin setahun aja mungkin Bapak belum menguasain tentang laut, tentang kapal, tentang mengatasi dirinya Bapak sendiri itu kan ya. Hal-hal gitu berapa lama itu Pak Bapak bisa, artinya itu sudah Bisa jadi pelaut yang betul-betul pelaut gitu loh. Sudah istilahnya udah nggak homesick lagi, udah masalah kerinduan semuanya itu udah bisa teratasin dah. Nah itu berapa lama itu Pak? Waktu itu Pak, saya kan muda sekali. Jadi keinginan saya bekerja, yang penting kerja, terus dapat gaji. Terus gajinya ya dolar lah. Terus karena waktu zaman itu pelaut itu dianggap citranya sangat jelek. Pelaut itu dianggapnya yang namanya pelaut nggak akan jauh dari alkohol dan perempuan. Itu cap saat itu. Tapi kan Sampai sekarang juga gitu Pak. sekarang berbeda. Oh ya. Sekarang Gimana di kalian dulu Pak? Jauh lah. Jadi kalau saat itu Bapak mau bilang, oh kamu tuh pelaut ya, suka mabok ya, itu jelas Pak. Mungkin dari 10 orang 9 tukang mabok, cuma satu yang enggak. Termasuk Ada Bapak ya waktu. enggak ya? Ya. Bapak enggak ya? Yang satu nih Pak Irsal nih. Itu Emang udah pasti mabok tuh Pak? bukan mabok lautnya Pak. Iya maksudnya Mabok pasti karena minuman alkohol. Ya karena Pasti dengan wanita. ya itu kan ini Pak, kita kan dengan banyak bangsa ya, dan orang-orang itu kan budayanya berbeda. Sementara buat mereka kan alkohol adalah minuman hari-hari. Nah kalau kita orang di Indonesia kan ya gimana ya, kita masih terikat. Ya kalau orang Indonesia zaman dulu paling banter Paham nih, tua Pak. lah ya. Cuma ingin nanya dulu nih, alasan apa orang pelaut itu kok bisa lari ke alkohol atau ke perempuan? Alasan apa yang mendasar? kok Salah bisa? satunya Pak, itu pertama sebenarnya itu hiburan. Dia kan stres Pak, stres minum Ngatasin suntuk. itu hilang kan, jadi nggak ingat apa-apa, tidur besoknya, udah besok kerja lagi, malam mikir-mikir apa ini kan minum. Nah udah itu jadi kebiasaan Pak. Dan, Tapi emang iya sih namanya kapal gedenya seberapa sih Pak? oh kapal yang waktu itu lumayan lah gedenya, sekitar Ada 150 100 meter lah waktu itu. 150 meter Bapak bolak-balik kan gitu. Ya, Atas bawah atas bawah. iya. lebar 20 ya, Ya mungkin sekitar 30 kali ada ya kapal. panjang 100 lebih lah. Ya. Krunya berapa itu Pak? Waktu itu kalau saya nggak salah sekitar 23, 24. Ada wanitanya Pak? Oh nggak ada. Enggak ada ya? Waktu itu belum ada Pak. Belum ada ya? Sekarang baru mungkin Enggak ada memang waktu itu belum boleh. Belum ada ya. Belum boleh ya? Belum Oh. ada apa? Memang Belum ada tidak peraturan. diperbolehkan. Nggak boleh. Tahun berapa Bapak jadi pelaut itu? 82. 82 ya? Oh. Belum ada. Kalau pelaut itu bayangan aku pelaut itu Pak, figurnya itu besar, keker. Ya. Kecil. Kalau Bapak Kecil, gemuk, ya bisa kan? menjaga kondisi yang seperti ini gimana nih Pak? Bapak masih aktif Pak ya? Sekarang. Ya. Sekarang saya alhamdulillah saya udah istirahat. Oh, baru Pak ya? Mencoba berlabuh.
Oh, berlabuh ke yang lain ya? Ya, karena ya kan pada akhirnya kan saya harus back to basic kan, kembali. Oh. Kan nggak mungkin kan di laut. Ya. Ya masa di air mulu, Pak. Ya. Terus lagi kan walaupun orang bilang pelaut itu jelek, tapi sebenarnya sisi positifnya juga banyak. Oh, itu. Nah, itu mungkin Bapak yang perlu ceritakan tuh, Pak. Nah, ya udah. Kita angkat sisi positifnya sekarang. Iya. Ini Pak ya. Salah satu hal yang kalau dibilang kalau dalam hal materi Lebih jadi kenceng, pelaut Pak ya. lebih mendingan penghasilannya. Cuman ya itu pelaut yang nggak semuanya mereka berhasil karena mereka Royal ya. alkohol dan perempuan itu membuat. Jadi banyak Pak. Judi, Pak. Judi juga ada Pak. Judi juga ada ya. Tapi kalau judi itu nggak terlalu banyak sih. Cuma kalau kadang-kadang mereka kalau pas pergi ke Singapura ada tempat Berlabuh lah di sana gitu ya. Jadi itu yang membuat. Terus kiat-kiat apa tuh Pak waktu itu dulu tuh bisa menahan itu semua, Pak? Maksudnya Godaan yang godaan itu sebenarnya bukan bisa ditahan Pak, ditahan nggak ditahan. Ya kalau mau dibilang bahkan Pak ya teman saya itu ya mungkin kalau mau dibilang secara religius sudah adil. Jika kita masuk satu negeri montok Pak, Montok itu gimana maksudnya? perempuannya dateng, dateng lagi. Lama-lama kegoda dia. Goda ya. Ya, udah astagfirullah gimana? Ya udahlah, tobat aja lagi. Ya, itu ada Pak. Berarti dari 82 sampai tahun 2000 ya Pak ya. Berarti udah cukup kurang lebih sekitar berapa tahun? 52 tahun ya? Saya. 42 tahun. Saya belayar 32 tahun. 32 tahun. Itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan kali Pak ya. Ngalamin nggak itu Pak? Iya, saya ngalamin sekali Pak. Sebenarnya beberapa kali, cuman itu yang itu saya sangat takut Pak. Itu tahun Atau jangan-jangan Bapak nggak bisa berenang ini ya? saya bisa Pak. Oh, bisa berenang. Bisa Pak. Jadi waktu Kagak itu, jadi pelaut gak bisa berenang. Aduh. waktu itu kita dari Tapi ngomong-ngomong bener Bapak bisa berenang. ya memang Harus ya. harus Pak. Wajib. Itu Pak Yuswana main di laut gak bisa. wajib ya. Itu Ya, salah wajib. satu syarat Salah satu untuk syarat soalnya biar bagaimanapun walaupun nggak ada pelampung, kalau cuma ada kayu ada apa kita masih bisa berenang, bisa kita ngambil. Gitu ya. Udah Pak, ceritain yang tadi tuh. Iya. Gimana tuh bisa survive tuh? Waktu itu gini Pak, saya ya kita nggak tahu cuaca. Jadi pada saat itu kan teknologi kurang seperti sekarang. Kita terjebak Pak, itu typhoon. Angin typhoon itu di wilayah seperti Filipina, Pasifik ya. nah Ya, Indian Pasifik. Ocean, Pasifik, nah itu Pasifik Selatan sini typhoon ya. Jadi kami dari Malaysia mau ke Taiwan. Tiba kita terjebak di bawahnya Filipina sekitar Mindoro gitu. Typhoon kita udah nggak bisa menghindar. Nah, nahodanya dia pikir dia akan bisa selamatkan lah ya. Dia memaksakan diri untuk terus menerobos. Karena nahoda kan itu sama dengan ini Pak, wakil perusahaan. Semua keputusan final ada di tangan dia. Kalau A ya udah. Jadi kita udah memang 2 kapal udah tenggelam Pak. Kapal Singapura 1 sama kapal Hong Kong. Nah, Dalam posisi genting itu Pak, apa yang Bapak ini Pak? Yang Bapak ingat, apa yang Bapak lakukan? jadi Kalau- waktu itu Pak, kita namanya typhoon kan ketakutan Pak. Saya sendiri juga takut Pak. Cuman saya masih jiwa muda. Saya pikir daripada saya mabuk laut, mending saya mabuk alkohol. Saya minum Pak. Suruh standby semua di Anjungan di bridge sini. Ya kita pakai life jacket lah, Iya. pelampung, semua di atas. Pokoknya
saat itu kita tuh bergantung sama, karena kapal itu seandainya lasingan kayu loknya putus, kita tenggelam Pak. Iya. Nah, sementara kapten udah paksain kita nerobos terus. Nah, seharusnya kita mungkin lari atau bagaimana, tapi ya kita mau bilang apa lagi, udah zaman itu udah akhirnya tetap kita jalan sambil. Nah, di situ yang namanya ketakutan Pak. Semua teman-temannya tuh ada yang Pak Haji udah sholat. Kalau yang orang asing itu kan nggak ada agama ya Pak, udah ada yang bodoh aja minum. Kita udah sholat. Wah, saya dan teman saya kita minum Pak, mabok Pak. Karena takut Pak, namanya takut, mungkin takut mati kayak begitu kali ya. Udah, weh, gimana? Udah lo, kita sholat aja ambil wudhu. Gila lu, udah mabok begini lu, udah nggak apa-apa, pokoknya Tuhan juga tahu, udah ambil wudhu sholat Pak. Sholat. Padahal itu kondisi habis. Iya, mabuk, namanya ya. kita takut Pak, udah itulah. Kita, alhamdulillah kita sampai juga di Taiwan. Sampai di Taiwan, itu jiwa besar minta berhenti kayak hal itu. Ya, buat kami saya udah ada perasaan karena hal-hal seperti itu, takut mati itu saya agak sedikit berubah Pak. Mulai ya hari-hari berikutnya saya kan selalu bawa Al-Quran, mulai baca ya. Tanpa saya sadar Pak, saya buka betul ada di Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 90. Salah satu penghuni kamar itu kan ahli neraka, dosa-dosa. Gara-gara itu saya takut Pak. Sejak itu saya tinggalkan. Nah, gara-gara itu proses berapa lama saya berhenti alkohol Pak. Alhamdulillah sampai hari ini saya non alkohol. Dan akhirnya saya kembali ke al-alkohol. Alhamdulillah. Kita kan akan sana juga. Alhamdulillah. Hanya mungkin Tuhan ya Jadi saya berikan hidayah dan atas rahmatnya itu saya kembali. Susah Pak untuk orang yang udah terlibat kayak itu, kalau nggak ada dari yang kuasa nggak bakal Pak. Biarpun Bapak nasihatan, aduh tetap aja begini. Alhamdulillah saya udah berapa puluh tahun saya mengerti alkohol itu ya. Saya harus kembali. yang kalau saya menyimak cerita beliau tadi yang di barusan saja itu, ternyata seseorang itu dalam kesulitan, dalam posisi yang kejepit itu membuat dirinya sadar. Bahkan orang mabuk aja dengan posisi kesulitan hidupnya, dia sadar, akhirnya kembali ingat kepada Allah kan. Karena dalam ketakutan. Ya, orang pemabuk aja kembali ke Allah karena sadar. Tapi itu Gitu bro ya, benar nggak bro? kejadian itu Pak, itu bukan kejadian itu memang berjalan seperti itu. Saya juga nggak tahu. Saya udah bilang, kita kan mabok, kita sholat. Sangkanya lu sholat tuh, udah sholat aja, Tuhan juga tahu, udah ambil wudhu. Kalau kita dalam keadaan itu rasa ketakutan atau bagaimana saya nggak tahu. Ya, Mabuk itu kan menghilangkan akal. Tapi karena asbab kejadian tersebut dibalikin lagi tuh akal. Ya. Iya. Terus akhirnya dipaksa kita sholat untuk bersimpuh. Ya Allah, saya takut ini ya Allah. Iya. Mati ini ya Allah. Iya. Ya kan, badai besar nih ya Allah. Berarti si Taifun itu cobaannya Bapak untuk kembali ke jalan Islam. Coba kalau bisa digambarkan gimana banget tuh Pak, sampai begitu takutnya Pak. Mungkin kalau orang naik motor ngebut apa dia kan itu kan ada tes adrenalin ya. Tapi kalau saat seperti itu kita mau minta tolong siapa? Kalau orang begitu kan motornya berhenti udah hilang, rasa takut kan. Tapi kalau kayak begitu Pak, Di kita laut. mau minta tolong siapa? Kita di laut ya, ke rombang amin. Suruh ini taifunnya berhenti, siapa yang bisa berhenti? Jadi nggak ada lagi tempat kita mau bilang sama kapten juga sama kayak manusia kayak kita. Ya udahlah, akhirnya kita minta tolong Allah. Pasrah diri sambil Pasrah berdoa, diri sambil memohon. berdoa. Yang punya Taifun ya. Iya, yang punya taifun.
Kalau dia bilang berhenti juga berhenti. Berhenti deh, walaupun ada 2 orang mabuk tobat deh. Iya. Oke. 2 orang mabuk tobat deh. Allah kasihan juga. Oke pemirsa, level ini dulu yang kami persembahkan. Insya Allah kita akan berikan lagi beberapa persembahan kembali. Insya Allah Pak ya. Insya Allah ke depan ya. Insya Allah. Kita lebih banyak lagi. Tapi mohon maaf mungkin casing kita kali ini agak berbeda. Jujur kami hanya bisa untuk memberikan pada saat ini semaksimal ini saja. Semoga ke depan kita berikan lagi yang lebih baik. Terima kasih saudara-saudara semua di rumah. Doakan kami semoga perjalanan Al-Araf ini makin berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.